salawat serta salam kita selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang beriman di akhir zaman. Dan semoga kita semua yang hadir di sini termasuk yang ada di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak jamaah subuh salat khas yang saya hormati, untuk kajian pagi pada hari ini itu kita meneruskan yang kemarin Fatihah Tabligh masalah Fatihah Tabligh yang sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkar la minkum man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi wa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran di hadapannya, maka hendaklah ia ubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka hendaklah dengan lidahnya. Dan jika dia tidak mampu juga, maka dengan hatinya atau membenci kemungkaran itu. Dan yang demikian itulah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i. Disebutkan dalam hadis yang lain bahwa jika seseorang dapat mencegah kemungkaran dengan lidahnya, maka cegahlah. Jika dia tidak mampu, maka yakinilah dalam hati bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang mungkar. Dalam artian kita harus mengingkarinya di dalam hati. Dengan demikian ia terbebas dari tanggung jawab itu. Hadis lain mengatakan, barang siapa membenci kemaksiatan walaupun hanya dalam hatinya, pastilah ia seorang yang beriman. Tidak lagi ada derajat iman yang lebih rendah daripada itu. Masih banyak hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang hal ini. Sekarang lihatlah apa yang terjadi di depan kita, di hadapan kita. Berapa banyak di antara kita yang telah melaksanakan hadis itu. Berapa banyak kemungkaran yang telah kita saksikan, lalu kita ubah dengan tangan kita atau lisan kita. Dan berapa banyak di antara kita yang hatinya benar-benar benci terhadap kemungkaran, padahal demikian itu adalah selemah-lemah iman. Paling tidak hendaklah kita meyakini bahwa kemungkaran adalah kemungkaran dan hati kita merasa sedih ketika melihatnya. Akhirnya marilah kita berpikir apa yang sedang terjadi pada zaman ini dan apa yang seharusnya kita lakukan terhadap kemungkaran. Hadis yang kedua dari Muhammad bin Bashir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berada dalam batasan hukum Allah dan orang yang melanggar batasan-batasannya adalah seperti dua kelompok manusia yang naik sebuah kapal. Sebagian mereka duduk di bagian atas dan yang lain di bagian bawah. Apabila orang-orang yang di bagian bawah menginginkan air, maka mereka harus mengambilnya melewati orang-orang yang ada di bagian atas. Lalu orang-orang yang di bagian bawah itu berkata, seandainya kita lubangi bagian bawah perahu kita ini, tentunya kita tidak akan menyusahkan orang-orang yang di atas kita. Apalagi orang-orang yang di bagian atas membiarkan mereka. Niscaya semuanya adalah celaka. Dan jika mereka yang
atas mencegah mereka agar semuanya hadis riwayat Bukhari. Pernah para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kami akan dibinasakan walaupun di antara kami ada orang-orang saleh dan takwa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya, jika kemungkaran telah merajalela. Di masa ini umat Islam sedang dalam merasakan dari segala segi, dan mereka yang peduli terhadap Islam banyak yang merasa khawatir, lalu berusaha dengan berbagai cara memperbaiki keadaan ini. Namun jangankan para cendekiawan, para ulama pun sudah tidak memperhatikan lagi diagnosa serta cara penyembuhan penyakit umat ini yang telah diberitahukan oleh dokter yang sebenarnya dan penuntun yang sangat menyayangi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejauh mana hal itu telah kita lakukan? Adakah kezaliman yang melebihi perkara ini, yaitu ketika sumber penyakit malah kita anggap sebagai obat penyembuh, karena kita tidak memahami penyebabnya, yakni penyebab-penyebab kemajuan agama tidak diperhatikan, tetapi hanya mengandalkan pemikiran masing-masing. Maka jika yang kemarin sakit lalu hari ini tidak mati, apakah yang akan terjadi berat? Sebuah syair menyebutkan, sebuah syair dulu menyebutkan, Tuhan, betapa polosnya engkau sakit, tetapi engkau malah membeli penyebab penyakit itu dari penjual minyak wangi sebagai obat. Janganlah ya, kira-kira dua hadis yang kita bacakan. Kami kesimpulan bahwasanya dari dua hadis